Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 30 dari sesi Selasa ingin mempresentasikan tentang sedikit pemaparan materi mengenai PHP dan database dalam modul 3 dan juga pengaplikasinya dalam codingannya. Tapi sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Yohanes Nawaban dengan NPM 20030014140 dan partner saya yaitu Fabian Jihan Prastian dengan NPM 20032010006. Jadi bagian saya itu untuk mempresentasikan pemaparan materinya. Yang pertama, latar belakangnya ialah dua orang mahasiswa yang memiliki bisnis penjualan kaos dan gambar. Mereka memiliki keinginan untuk dapat dikenal oleh customer. Selain itu, mereka memiliki keinginan agar dapat menjangkau lebih banyak customer. Maka dari itu, mereka membutuhkan sistem penjualan yang dapat diakses dengan mudah oleh customer melalui website. Mereka ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang latar belakang bisnis yang didirikan oleh bisnis yang didirikan, memiliki kedekatan dengan customer yang akan memiliki produk-produk serta pendiri bisnis tersebut. Kemudian untuk rumusan masalahnya ialah, adapun rumusan masalah praktikum PHP dan database ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara menghubungkan PHP dan database dengan web perusahaan kaos sablon. Kemudian untuk tujuan praktikum itu sendiri, yang pertama, praktikan dapat memahami dan mengetahui bahasa pemrograman PHP. Kedua, praktikan dapat membuat website sederhana database MySQL dengan bahasa pemrograman PHP. Yang ketiga, praktikan dapat mengaplikasikan database MySQL dengan PHP untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian masuk pengertiannya, PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor, adalah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. PHP banyak digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website dengan bahasa pemrograman yang umum digunakan serta didukung hampir semua sistem. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang digunakan dengan PHP antara lain Apache, Mint, dan Lightspeed. Kemudian sedikit tentang sejarah dari PHP-nya. PHP pertama kali dikembangkan pada tahun 1995 oleh seorang software developer bernama Rasmus Levdorf. Pada waktu itu PHP masih bernama From Interpreted atau FI, yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. Selanjutnya Rasmus meliris kode sumber tersebut untuk umum dan memakainya PHP atau FI. Dalam mengembangkan hingga saat ini, pemrograman PHP telah mencapai versi terbarunya yaitu PHP 8 yang dirilis pada tanggal 26 November 2020. Bahasa pemrograman PHP memiliki banyak keunggulan diantaranya yaitu mudah dipelajari, bersifat open source, banyaknya pilihan database, kompatibilitas yang baik dengan HTML, dan selalu diperbarui. Kemudian database atau basis data adalah kumpulan dari data-data yang berbentuk suatu berkasa atau file yang saling berhubungan atau relation dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru dari informasi. Atau basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema dan struktur tertentu. Hubungan atau relasi yang biasanya ditunjukkan dengan kunci atau key dari tiap file yang ada. Data merupakan fakta atau nilai atau value yang tercatat atau mempresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data yang merupakan fakta tercatat dari selanjutnya digunakan pengolahan proses menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya akan membentuk apa yang disebut informasi. Kemudian pengertian dari MySQL adalah sistem pemanajemen database relasional atau open source atau RDBMS dengan client server model. Sedangkan RDBMS merupakan software untuk membuat dan mengolah database berdasarkan pada model relasional. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data dan relational database atau database yang terstruktur. Jadi MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Kemudian MySQL merupakan pembaruan dari pendahulunya yaitu MySQL. Tanda I
artinya adalah improvement, yang merupakan improvisasi dari MySQL. MySQL AI ini telah dikembangkan agar lebih banyak eksistensi yang menyenangkan dan mudah digunakan, juga membantu penggunanya lebih mudah menggunakannya dibanding MySQL. MySQL AI juga didesain sedemikian rupa untuk menjadi lebih baik dari MySQL. Tentu saja dalam fungsinya pun lebih mudah dan tidak begitu membingungkan kalau baru memulai menggunakan MySQL. Kemudian untuk kesimpulannya, MySQL memiliki fungsi untuk mengelola dan membuat database dari sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Database sains fungsi lain dari MySQL digunakan untuk melakukan query dataset dalam jumlah besar agar dapat memudahkan pengguna dalam mengakses dataset tersebut dalam bentuk string atau teks. Yang kedua, pada bahasa pemrograman PHP sintaks dasarnya dibuka dengan sintaks PHP bersifat case sensitif. Jadi penggunaan huruf kecil yang mempengaruhi output yang dihasilkan. Selain pembuka dan menutup sintaks PHP, juga ada echo yang berfungsi untuk membuat perintah dan menampilkan teks. Lalu ada string atau teks yang ditampilkan, ada end of statement yang berguna untuk mengakhiri perintah. Kemudian yang terakhir, kelebihan dari PHP adalah bahasa pemrograman yang termasuk gratis dan bersifat open source, relatif mudah dipelajari dan fleksibel. Sedangkan kekurangannya termasuk jika tidak efektif dan menghasilkan aplikasi desktop relatif lambat dibanding dengan bahasa pemrograman yang lain dan memiliki dukungan yang buruk untuk menangani kesalahan. Sekianlah pemaparan materi tentang database dan MySQL, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, untuk Fabian, untuk pengaplikasiannya. Halo, saya Fabian dari kelompok 30 sesi Selasa, Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan pada website yang telah kami buat, perusahaan yang kami buat diberi nama Kaus. Di sini kami menjual kaos bergambar dengan tema plesetan. Untuk pertama, membuat website dengan database, kita perlu menyalakan exam terlebih dahulu. Yang perlu dinyalakan yaitu Apache dan MySQL. Untuk mengisi database-nya sendiri, kita klik admin. Setelah terbuka PHP MyAdmin, kita buat folder baru, karena di sini saya sudah buat, yaitu penjualan kaos. Lalu setelah itu kita buat tabel-tabel untuk nantinya yang akan digunakan pada website tersebut. Di sini, sebelum kita buat websitenya, kita perlu membuat indeks dari website tersebut. Dan untuk membuat indeks dari website, kita buatnya di VS Code. Lalu setelah itu kita file dari VS Code kita taruh di tempat file yang tertera pada exam installation directory ini. Untuk saya berada pada desktop. Setelah kita buka file exam-nya, kita cari htdocs, lalu kita buat file baru di sini, lalu kita masukkan file-file yang akan nantinya dibuat di VS Code dan file-file yang nantinya akan dipakai untuk pembuatan. Di sini saya sudah membuat file-file yang digunakan dan sudah memindahkan file-file yang akan digunakan. Dari website, dari codingan tadi yang telah saya buat, tampilan website Kaus sendiri terlihat seperti ini.
Di sini ada navbar yang digunakan dengan tag nav, lalu ada tombol yang digunakan dengan tag button. Untuk tombol ini, saat kita menggerakkan kursor ke dalam tombol, maka akan terdapat efek kotak yang mana warnanya terlihat lebih gelap. Ini terdapat tag hover pada button ini. Untuk selanjutnya, kita coba lihat. Ini untuk landing page atau halaman home. Lalu ada halaman about us. Untuk selanjutnya ada contact us. Untuk setiap halaman tersebut, saya kasih navbar dan footer. Footer sendiri juga memakai tag yang berbeda untuk footernya sendiri. Lalu di sini ada login yang bisa kita pakai juga. Untuk login sendiri, pada website ini saya kaitkan dengan tabel karyawan yang mana menggunakan username dan password yang berada di tabel karyawan. Setelah berhasil login, saya membuat landing dashboard-nya seperti ini, yang mana terdapat juga navbar, lalu button, dan untuk setelah login terdapat logout. Pada tampilan profile, kita dapat mengubah atau update profile jika kita ingin mengubah ID karyawan atau nama karyawan atau mengubah salah satu dari elemen atau setiap elemen. Untuk mengubah, kita perlu memasukkan di sini yang nantinya akan terhubung pada tabel karyawan di localhost. Lalu ada data produk yang sama seperti profil tadi, cuma di sini ditambahkan sebuah aksi untuk menghapus dari data yang tertera di sini. Begitu juga customer yang terdapat aksi untuk menghapus. Dan untuk menambah data customer sendiri, sama seperti profile, kita perlu mengisi satu-satu. Lalu untuk datanya sendiri nanti akan masuk di localhost dan keluar di dalam tabel data customer. Begitu juga data produk. Untuk mengupdate atau menambah data, kita klik tambah data produk, nantinya kita isi, dan nanti akan terhubung di localhost. Untuk logout, kita langsung dapat logout tanpa perlu halaman website tertentu. Sekarang saya akan coba bukakan VS Code. Di sini, untuk menghubungkan codingan yang kita buat dengan database, kita perlu memakai ekstensi PHP. Indeks pertama-tama untuk bukaan PHP sendiri seperti ini. Lalu untuk indeksnya terdapat codingan seperti ini. Yang mana jika kita gagal terhubung akan memunculkan tulisan gagal terhubung ke database. Untuk codingan pada loginnya sendiri, saya masukkan
codingan percabangan, yaitu if dan else. Di mana jika if tidak terpenuhi, maka yang muncul adalah else. Di sini juga saya memasukkan $$ yang digunakan untuk menyimpan data sesi pengguna. Untuk semua codingan kurang lebih sama, terdapat if dan else, lalu terdapat $_session. Dan di sini ada lagi echo, di mana echo ini untuk menampilkan data yang kita panggil. Di echo ini digunakan untuk dalam tabel yang kita buat, yaitu tabel data customer, tabel profile, dan tabel data produk. Lalu di sini ada login. Di login ini kurang lebih sama, di mana menggunakan if dan else, lalu terdapat $_post, di mana $_post merupakan array asosiatif yang berisi nilai dari body request. Lalu selanjutnya ada di hapus customer, terdapat $_get yang merupakan array asosiatif yang berisi nilai dari query string yang digunakan pada database dan website tersebut. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sharing. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan.